Nama musisi yang kini menjadi anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, Ahmad Dhani mendadak viral, menyusul pernyataannya yang dinilai melecehkan perempuan di tanah air. Pasalnya, pentolan grup band Dewa 19 itu melontarkan usulan nyeleneh ketika sedang menghadiri rapat kerja Komisi 10 DPR RI dengan Menteri Pemuda dan Olahraga dan Ketua Umum PSSI terkait proses naturalisasi 3 pesepak bola asal Belanda yang diusulkan untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Saya hanya menambahi saja Pak Erik. Saya itu termasuk orang yang setuju naturalisasi bahkan sampai 50 pun saya gak ada masalah, separuh-separuh, ujar Dhani mengawali pembicaraannya di hadapan para peserta rapat. Karena menurut saya, ini adalah bagian daripada revolusi dalam dunia persepak bolaan. Jadi kalau yang namanya revolusi itu ya semuanya memang harus ekstrim. Tapi usul saya, kurangilah pemain yang bule, dalam tanda kutip yang rasnya bule ya. Rambut pirang, mata biru. Karena menurut saya untuk Indonesia tuh kurang enak dilihat. Kalau bisa dicari yang rasnya mirip-mirip dengan kita entah itu dari Korea dari Afrika yang mirip-mirip kita gitu. Gak masalah banyak yang penting warna kulitnya masih seperti kita. Karena kalau bule itu dilihatnya sepertinya bagaimana gitu Pak Erik, ujar Dhani. Tak cukup sampai di situ. Kemudian Dhani juga melontarkan ide yang lebih gila terkait naturalisasi di mana dia menyarankan bahwa naturalisasi seharusnya tak hanya dilakukan kepada para pesepak bola yang masih aktif saja, melainkan para pesepak bola hebat yang usianya sudah di atas 40 tahun untuk kemudian dijodohkan dengan para perempuan Indonesia. Anaknya itu yang kita harapkan menjadi pemain sepak bola yang bagus juga. Ini pemikirannya agak out of the box Pak Erik, tapi dianggarkan untuk 2026 programnya. Jadi pemain sepak bola di atas 40 tahun yang mau dinaturalisasi mungkin yang duda kita carikan jodoh di Indonesia Pak, ujar Dhani. Baik, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, masing-masing fraksi sudah menyampaikan pandangannya terhadap usulan kewarganegaraan 3 calon pemain tim nasional kita. Saya usul Bapak dari Partai Gerindra. Partai Gerindra. Yes. Silakan menambahi. Mas Dhani. Ya. Terima kasih. Selamat siang semuanya, selamat sore menjelang buka puasa. Masih lama ya? Saya hanya menambahi saja Pak Erik. Saya itu orang yang termasuk setuju, sangat setuju naturalisasi, bahkan sampai 50 pun saya nggak ada masalah separuh-separuh. Karena menurut saya ini adalah bagian daripada revolusi dalam dunia persepak bolaan. Jadi kalau namanya revolusi itu ya semuanya memang harus ekstrim. Tapi usul saya, kurangilah pemain yang bule, dalam tanda kutip yang rasnya bule ya, rambut pirang, mata biru. Karena menurut saya untuk Indonesia itu kurang enak dilihat. Kalau bisa dicari yang mungkin dari yang rasnya mirip-mirip dengan kita, entah itu dari Korea atau dari Afrika yang mirip-mirip kita gitu. Nggak masalah banyak, nggak ada masalah. Yang penting warna kulitnya masih seperti kita. Karena kalau bule itu dilihatnya kayaknya sepertinya gimana gitu loh Pak Erik. Itu cuma usulan saja. Lalu naturalisasi tidak harus itu pemain. Bisa juga misalnya pemain-pemain bola yang sudah di atas usia 40 itu bisa juga kita naturalisasi pemain bola yang hebat. Lalu kita jodohkan dengan perempuan Indonesia. Nah, anaknya itu yang kita harapkan menjadi pemain bola yang bagus juga. Ini pemikirannya agak out of the box Pak Erik, tapi bisa dianggarkan untuk 2026 programnya. Jadi pemain bola di atas 40 tahun yang mau dinaturalisasi dan mungkin yang duda, kita carikan jodoh di Indonesia Pak. Hah? Enggak, pemain perempuan enggak Pak. Kita cari yang dari laki-laki aja. Nah kalau laki-laki itu kan kita bisa cari, apalagi kalau muslim kan bisa 4 istrinya Pak. Jadi iya, jadi kemungkinan ada pemain Arab, Algeria atau Aljazair atau yang mana gitu, yang mungkin Maroko, banyak pemain jago-jago mungkin yang udah tua, kita naturalisasi Pak. Dicarikan istri di sini, lalu anaknya kita bina Pak. Itu pasti yakin hasilnya pasti akan lebih baik karena dia Indonesian born. Ini untuk kedepannya Pak Erik mungkin bisa dipikirkan. Terima kasih misalnya. Baik, terima kasih Mas Dhani.
Jadi itu masukan yang bagus juga Pak Erik. Cuman jangan sampai mengubur harapan dari Fahri tadi. Kalau kita carikan istri di sini repot juga tuh Mas Dhani. Karena kualitasnya justru benar yang disampaikan Mas Dhani tadi. Ya, tapi apapun itu ya itu bagian dari ikhtiar kita Pak Erik. Mudah-mudahan ke depan kita mendapatkan pemain-pemain yang luar biasa yang tidak kalah dari pemain-pemain yang kita naturalisasi hari ini. Terima kasih atas waktunya menonton tayangan ini. Saksikan terus konten-konten menarik dari podcastnews.id.